nama saya Novita Sari Anggreni Jami. Di sini saya berperan sebagai konselor dan di sini ada partner saya. Perkenalkan, nama saya Maria Jessica Nandamino. Di sini sebagai konseli. Jadi teknik bioveristik yang kami gunakan adalah token ekonomi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu. Nanda. Mari dulu. Makasih, Ibu. Selamat siang Nanda. Selamat siang, Ibu. Apa kabar nih Nanda? Kabar saya baik, Ibu. Ibu, saya mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktu Ibu hari ini. Tidak apa-apa. Gimana nih keseharian Nanda di sekolah? Kalau keseharian saya di sekolah akhir-akhir ini lumayan menyenangkan lah, Ibu. Oh ya, Ibu, saya ingin bertanya nih, apakah hari ini Ibu sedang tidak sibuk ya? Saya jam 12 nanti itu kan ada rapat, jadi saya punya waktu 1 jam untuk kita ya sedikit bincang-bincang atau sharing lah. Jadi tapi sebelum itu Ibu mau tanya nih, apa yang mendasari Nanda datang ke Ibu? Jadi begini, Ibu, sekarang kan saya sudah kelas 9. Terus di sini saya menjadi kendala, Ibu. Jadi nilai saya mulai menurun, Ibu. Nah, di satu sisi orang tua saya menginginkan saya untuk memiliki nilai yang bagus. Nah, tapi di satu sisi saya juga agak malas ya, Ibu, untuk belajar dan datang ke sekolah. Lalu saya juga sering begadang, Ibu, dan tidur larut malam. Jadi Nanda ini sering begadang atau tidur sampai larut malam. Jadi Ibu mau tanya, apa yang membuat Nanda itu begadang atau tidur sampai larut malam itu? Jadi begini, Ibu, saya itu sering main game online, Ibu, sampai larut malam. Jadi itu yang membuat saya nilainya itu semakin menurun. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk melaksanakan sesi konseling untuk meminta Ibu memberikan saya nasihat atau pencerahan untuk mengubah perilaku atau kebiasaan negatif saya, Ibu. Oke, baik ya. Jadi di sini Ibu juga mau bertanya kepada Nanda, karena kalau dilihat dari kasusnya Nanda ini kita masih membutuhkan beberapa waktu untuk proses konseling ya. Jadi Ibu bertanya apakah Nanda siap untuk mengikuti beberapa tahap kedepannya ini untuk proses konseling Nanda? Saya siap, Ibu. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau menjelaskan ada beberapa asas-asas yang perlu diterapkan dalam proses konseling ini. Proses konseling ya. Jadi yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi di mana asas keterbukaan itu, Nanda itu bersikap terbuka terhadap cerita-cerita atau masalah yang dia dialami oleh Nanda ke Ibu. Terus ada juga asas kesukarelaan. Jadi Nanda itu menceritakan masalah atau hal-hal yang ingin Nanda ceritakan itu tanpa adanya paksaan dari Ibu ataupun dari yang lainnya. Terus yang terakhir ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi di mana asas kerahasiaan ini Nanda tak perlu takut. Jadi setiap masalah atau cerita yang Nanda ceritakan kepada Ibu akan keep, akan Ibu simpan untuk diri Ibu sendiri. Jadi Ibu juga mau bertanya nih, apa faktor yang membuat Nanda tuh menganggap diri Nanda itu menjadi diri yang pemalas atau seperti yang tadi Nanda ceritakan itu? Jadi sebenarnya begini, Ibu, di rumah itu orang tua saya jarang sekali, Ibu, memperhatikan saya. Jadi mereka itu seperti tidak memberikan saya pekerjaan apa begitu di rumah. Jadi bisa dibilang sudah sangat-sangat tidak diperhatikan lah Ibu saya. Nah, terus kan di rumah saya tidak tahu itu Ibu mau buat apa. Jadi saya mengisi waktu-waktu saya itu dengan bermain game. Nah, bermain game itu Ibu kadang dari pulang sekolah atau kalau saya tidak sekolah Ibu itu sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi.
Nah kan jam 5 pagi itu kan sudah harus bangun ya ibu untuk siap-siap pergi sekolah. Tapi karena saya ngantuk, saya jadi malas ibu untuk pergi sekolah. Jadi kadang kalau saya pergi sekolah pun itu saya akan bolos ibu, karena saya rasa kayak saya sudah tidak bisa menerima pembelajaran lagi. Jadi lebih baik saya bolos saja bersama teman-teman saya. Nah di satu sisi juga lingkungan pertemanan saya ini memang agak toksik ya ibu, mereka juga malas gitu ibu mengerjakan tugas, jadi saya juga ikut terbawa. Lalu saya juga mempunyai pacar ya ibu. Dia agak toksik ibu. Ketika dia mengajak saya untuk bolos, nah di situ saya juga ikut, kayak kami tuh tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas lah ibu. Nah dari itulah ibu yang membuat nilai-nilai saya turun dan saya juga malas untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke penyelesaian masalah Nanda, Ibu ingin memberikan saran atau nasihat atau pencerahan ulang lah untuk terkait dengan masalah yang Nanda cerita tadi. Jadi Nanda itu harus tahu prioritasnya Nanda itu sebagai seorang siswa dan seorang anak itu seperti apa. Jadi kalau sebagai seorang siswa itu kan Nanda harus tepat waktu, rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan tugas. Nah, setelah itu kan Nanda juga punya prioritas kan sebagai seorang anak seperti apa. Jadi Nanda itu harus berbakti pada orang tua dan tidak boleh membangkang. Selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam penyelesaian kebutuhan penyelesaian masalah kamu ya. Jadi di sini ibu akan menggunakan satu teknik. Jadi di mana teknik ini mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bagi Nanda dalam mengubah kebiasaan atau perilaku negatif Nanda menjadi ke lebih positif lah. Jadi nama teknik ini token ekonomi, yang dimana token ekonomi ini semacam kontrak antara Nanda sebagai seorang konseli dan ibu sebagai seorang konselor. Jadi kita akan melakukan kontrak. Jadi kan Nanda punya beberapa kebiasaan negatif. Jadi ibu akan memberikan Nanda kertas dan terus Nanda menuliskannya di kertas dan nanti kita akan mereview sama-sama kebiasaan negatif Nanda. Terus dari setiap kebiasaan negatif Nanda itu kalau bisa dirubah, ibu akan memberikan setiap poin di setiap kebiasaan negatif Nanda itu. Ini Nanda boleh menuliskan kebiasaan negatif Nanda di kertas ini. Semua oke ibu? Ya. Ibu. Oke, jadi di sini dari setiap kebiasaan buruk yang Nanda sudah tulis ini, mulai dari begadang, bermain game, pulang malam, malas kerja tugas dan Nanda ingin mengerjakan tugas tepat waktu itu waktu ya. Jadi ibu dari setiap kebiasaan ini ibu akan memberikan setiap poin, masalah ini 4 poin ya. Jadi Nanda mengumpulnya selama 1 minggu dan jumlah dari poin itu ada 16. Jadi misal kalau Nanda kurang dari 16 berarti Nanda tidak akan mendapatkan reward dari ibu. Kalau misalnya pas dapat 16, Nanda akan mendapatkan reward dari ibu. Jadi rewardnya itu ya kuota internet. Nah sekarang Nanda kan suka bermain game, tapi bermain game ini Nanda harus kurangi dan membatasi ya. Oke, jadi Nanda bersedia untuk melakukan kontrak ini? Saya bersedia ibu. Oke, minggu depan jika kamu dapat menyelesaikan kontrak kita ini dan mendapatkan 16 poin, berarti kamu akan mendapatkan kuota internet gratis dari ibu ya. Terus ini kamu bisa pegang sebagai panduan kamu. Dan sekarang kan hari Senin, jadi Senin minggu depan kita boleh bertemu lagi dan agar kita bisa melakukan proses konseling selanjutnya ya. Baik ibu, terima kasih ibu. Iya. Saya pamit ke kelas ya ibu. Sama.
Selamat siang Nananda. Nah, selamat siang Ibu. Oh ya Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita ya Ibu, hari ini kita ketemu lagi nih Ibu. Iya Nanda. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, bagaimana dengan kontrak kita? Terus apakah ada kendala dalam Nananda melakukan kontrak tersebut? Kendalanya sih tidak ada Ibu, hanya saja saya merasa berat sekali ya Ibu selama seminggu itu untuk merubah kebiasaan saya, dimana kebiasaan saya yang lama itu kan terjadinya cukup lama ya Ibu, cukup panjang. Nah di sini saya harus membiasakan diri saya untuk berubah Ibu dalam seminggu ini, jadi agak lumayan berat lah Ibu. Oke, bagus. Terus untuk tugas-tugas sekolahnya Nananda, apakah sudah sesuai dengan apa yang Nananda mau belum? Kalau terkait dengan tugas lumayan lah Ibu, jadi cukup ada perkembangan yang baik lah Ibu tentang tugas. Oke. Terus bagaimana nih dalam seminggu itu bagaimana, mungkin ada tantangan atau halangan yang berat? Bagaimana ya Ibu ya, sekitaran 2 atau 3 hari begitu dalam seminggu itu Ibu memang agak berat ya Ibu, jadi saya juga kadang terus lanjutkan, tapi saya rasa bahwa saya itu bisa. Nah lama kelamaan saya mulai terbiasa tuh Ibu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sepakati bersama Ibu. Nah saya harap sih Ibu kebiasaan-kebiasaan ini akan terus terjadi dalam diri saya dan saya bisa merubah itu ke dalam perilaku atau kebiasaan yang lebih baik lagi. Oke, bagus. Kita aminkan ya. Ibu. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal, Nananda kan ketika menyelesaikan kontrak atau tugas-tugas Nananda tadi, kan Nananda akan mendapatkan reward dari Ibu ya. Jadi rewardnya kan kuota internet gratis dari Ibu. Nah, jadi sekarang kamu sudah menyelesaikan tugas-tugas kamu, berarti kan kamu sudah mendapatkan 16 poin ya, sudah lengkap 16 poin. Jadi kamu berhak. Jadi sekarang Ibu mau menitipkan pesan buat kamu. Jadi kamu harus janji ya sama Ibu bahwa sekolah kamu itu tidak boleh kamu tinggalkan. Terus Ibu tidak mau dengar lagi kalau misalnya kamu itu datang ke sini hanya membahas permasalahan yang sama kepada Ibu. Terus jauhi teman-teman kamu yang toksik. Terus juga kalau bila perlu Ibu saran saja sih dari Ibu, kalau misalnya menurut kamu pacar kamu itu sudah terlalu toksik atau terlalu bagaimana dan membuat kamu tidak nyaman, putuskan saja. Tapi kalau misalkan bisa dibicarakan ya baik-baik, kalian bicarakan baik-baik. Oke, dan sebelum itu Ibu juga mau mengucapkan terima kasih ya buat Nananda yang sudah mau terbuka, mau sharing terhadap masalah-masalah Nananda dan minta saran atau nasihat dari Ibu lah. Jadi sesuai dengan reward yang Ibu sudah janjikan tadi, nanti sebentar Ibu pergi ke kios atau warung untuk isi ya kuota internetnya Nananda. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sebelum itu saya berterima kasih sekali nih Ibu, karena Ibu sudah mau membantu saya untuk membuat nilai saya itu semakin baik. Nah di sini orang tua saya sudah mulai memperhatikan saya lah Ibu, karena saya nilainya semakin meningkat. Terus saya juga tidak lagi malas-malas kerja tugas. Nah saya rasa saya berterima kasih kepada Ibu sekali karena sudah bisa merubah kebiasaan dan perilaku saya Ibu. Nah sekarang kan Ibu sedikit lagi ada jam Ibu, jadi mungkin saya akan kembali ke kelas Ibu. Oke, jadi Nananda Ibu juga mau mengucapkan terima kasih juga, dan sama-sama juga ya Nananda. Jadi Nananda itu semangat terus dan harus rajin-rajin terus. Jadi Nananda boleh kembali ke kelas. Baik Ibu. Oke, hati-hati ya. Ya Ibu.